Halo, selamat sore. Sorry gangguan teknis nih semuanya. Iya, nggak apa-apa. Maklum, Indonesia namanya sinyal. Kita masih harap maklum. Iya, Terima kasih Pak Andres sudah join kita di sini sore ini untuk berbagi pengalaman dan ilmunya. thank you Mbak Um, Tami dan ERCLS tentunya. Enaknya aku panggil apa nih? Pak Andreas? Mas Andreas? Andreas saja kali ya, biar nggak ketuaan gitu. Mas Andreas. Kan kamu lebih senior daripada aku. Sore ini kita mulai aja ya. Selamat sore rekan-rekan. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, sahabat melek hukum membuat teman-teman melek hukum dalam waktu singkat. Ini dia tantangannya Mas Andreas dalam waktu singkat. Begitu banyak Betul. masalah, tapi coba menyingkat inti-intinya saja di sesi sore ini. Sore ini kita kedatangan tamu berharga kita dari Indonesia Institute of Ocean Justice, salah satu organisasi NGO yang benar-benar fokus menyuarakan suara-suara kepentingan kita di laut, suara-suara dari laut, kepentingan laut, ekosistem laut. Sore ini kita membahas apa sih sebenarnya peran laut di perubahan iklim yang kita rasakan. Um, untuk itu kalau kita mau cerita dari awal sekarang ini kita sudah merasakan ya apa sih dampak dari climate change, ya panas, ya kemarin coral reef di Florida sudah jadi putih karena suhu laut saja sudah meningkat. Walaupun manusia sekarang mungkin belum secara langsung merasakan dampaknya, tapi ikan-ikan ternyata sudah duluan. So, Mas Andreas, kalau boleh dijelaskan ke kita, bagaimana sih uh, animo Indonesia, baik masyarakat ataupun pemerintah, tentang perubahan iklim uh, yang terkait dengan ekosistem kelautan. Oke, jadi mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Tami, saya komen dikit tadi dengan statementnya Mbak Tami ya, bahwa pasti kita semua sudah merasakan dampaknya. Kita yang sudah hidup di dunia ini paling enggak 30-40 tahun gitu ya, artinya di umur-umur kita ini pasti ngerasain beda panasnya dulu sama sekarang, beda udaranya dulu sama sekarang. Itu terasa sekali bedanya. Kemudian dampaknya sebenarnya itu bukan berarti ikan-ikan merasakan duluan, karena kalau kita mau lihat fenomena di dunia ini, ada negara-negara yang tiba-tiba kebanjiran, tapi di sisi lain dunia sangat kekeringan, bencana alam itu semakin meningkat, cuaca mulai bergeser. Ngerasa nggak sih hujan tuh kok musim hujan sama musim panas udah mulai agak geser ya gitu. Hmm, Itu semua sebenarnya udah sebuah indikasi ya, indikasi nyata bahwa ada perubahan yang terjadi di ekosistem. ya, Nah, jadi kemudian yang poin kedua adalah jembatan lagi sebelum saya benar-benar menjawab pertanyaan Mbak Dani. Kata kuncinya di dalam diskusi ocean and climate change ini adalah ecosystem. It is a system. Bayangkan uh-huh. sebuah komputer, it is a system. Jadi biasanya kalau kita bicara sistem, ada disrupsi di satu aspek, implikasinya itu biasanya panjang. Karena satu hal terkait ke hal lain, nggak one-on-one, bisa satu hal terkait ke 10 hal lain, 10 hal lain terkait ke 100 hal lain. Jadi ada gangguan di satu titik, itu dampaknya jadinya bermultiplikasi dan ke yang hal yang lain-lainnya. Nah, saya mau mulai masuk ke climate change dan laut. Jadi sumber rujukan saya, tentu ini juga saya mengencourage teman-teman semua yang menonton Instagram live ini. Sumber rujukan kita bersama kalau kita bicara climate change dan laut itu lebih baik baca laporannya IPCC, IPC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Mereka adalah lembaga saintifik yang
punya berbagai tools, dilengkapi oleh saintis-saintis hebat untuk mengamati berbagai gejolak terkait iklim dan perubahan iklim. Ya. Ada satu report yang khusus diterbitkan itu tentang Ocean and Cryosphere, laut dan air di muka bumi ini dalam kaitannya dengan climate change. Nah, jadi kalau kita bicara sebelum IPCC ini ya, jadi kan kerangka hukum internasional UNFCCC, Ya. UN Convention untuk Climate Change. Mm-mm. Nah, jadi kalau berdasarkan perjanjian internasional itu, negara-negara ini berlomba-lomba menetapkan target penurunan emisi negara masing-masing karena kita mengejar target. Jadi gini, kenaikan suhu di muka bumi ini sudah seperti tidak terhindarkan. Tapi paling tidak kenaikan itu tidak dibiarkan bablas sampai tinggi sekali, karena itu berarti manusia musnah. Manusia dan segala makhluk hidup di bumi ini musnah. Jadi kita berusaha menahan kenaikan suhu itu 1,5 derajat. Nah, supaya bisa ditahan di 1,5 derajat, caranya gimana? Ya penurunan gas rumah kaca. Itu karena yang menyebabkan kenaikan suhu bumi ini kan gas rumah kaca dan zat-zat lainnya tentu ya. Gitu. Tapi yang paling sering diomongin adalah carbon dioxide. Maka itu atau mungkin teman-teman juga sering kenal dengan greenhouse gas, GHG. Nah, negara-negara berlomba menurunkan emisi, tapi ternyata sampai hari ini upaya itu nggak maksimal, sehingga dampaknya adalah bumi yang makin panas dan laut yang makin panas. Teman-teman juga bisa googling, kata kuncinya marine heat wave. Ya. Jadi ternyata marine heat wave. Jadi ternyata selain kita ini yang tinggal di darat merasakan tambah panas, laut pun tambah panas. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kemarin kan ada tuh beberapa organisasi yang memantau panas di muka bumi, ada di beberapa daratan tuh, bahkan di bulan Juli kemarin ya, bulan terpanas yang pernah direcord oleh 2023. Di Italia sampai 49 derajat, ada beberapa daerah di Timur Tengah itu sampai 50 derajat, banyak yang meninggal. Di laut itu kenaikannya bahkan kemarin ada sampai 38,4 derajat Celcius suhu airnya. Itu kira-kira kayak gimana sih ya? Kira-kira ke kamar mandi nyalain air hangat atau air panas. Nah, itu rasanya mandi air hangat 38 derajat gitu. Nah, kalau 38 derajat itu ekosistem laut itu nggak kuat menahan itu. Implikasinya ada beberapa hal. Satu, untuk survival hidup mereka, makhluk hidup laut yang masih bisa bergerak, dia akan berenang semakin ke arah kutub atau semakin dalam. Oke. Dia akan mengarah ke kutub atau dia turun ke dalam supaya survive, karena 1000 meter pertama laut itu makin panas. Ya. Kedua, ini ilmu IPA dasar ya, air yang makin panas, oksigennya ada saya deoxygenation, kadar oksigennya turun, arus laut melemah, karena arus laut itu kan berputar karena ada keseimbangan panas dan dingin ya. Jadi kalau air lautnya terekspos dengan panas berlebih, ya arus itu ntar lama-lama melemah karena nggak ada keseimbangan panas dan dingin itu. Nutrisi laut kan jadi terdampak ya, karena kan perputaran arus itu membawa nutrisi dari bawah ke atas, gitulah. Nah, jadi yang terganggu itu siklus biologis gitu, dan itu dampaknya jadi kemana-mana. Kalau soal es mencair itu udah, sebenarnya saya nggak boleh bilang itu udah jadi bahasan umum ya, itu tetap suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, dan peningkatan permukaan air laut juga itu sudah diprediksi kenaikannya bisa 4,5 mm per tahun. Kesannya tuh kayak 4,5 mm kecil sekali kan, tapi enggak teman-teman. Kalau kita mau
cari informasi lebih jauh gitu ya, ada negara yang sudah tenggelam. Jadi Oh ya, ada bukan seluruhnya tenggelam, tapi areanya tenggelam. Jadi kalau kita mau lebih peduli, ada manusia di belahan bumi lain yang sudah kehilangan rumahnya karena area di mana rumah dia berdiri itu di akhirnya tenggelam oleh air laut. Ada manusia di belahan bumi lain yang makam keluarganya udah tenggelam di bawah laut. Ini juga udah terjadi di Indonesia, di pantai utara Jawa itu udah beberapa juga ada kejadian. Nah bayangkan kalau 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan gitu. Jadi dampaknya ini nanti itu bisa 100 juta orang yang kena. Gitu. Mungkin saya stop di situ dulu nih, Nathan. itu menarik banget sebenarnya Mas Andres, apa yang tadi Mas Andres sudah jelaskan, bahwa laut pun terdampak dari climate change, dan itu akan mengganggu ekosistem because it is a system. Tapi kalau aku mau kita bahas lebih jauh lagi, because it is a system, are they separate? We have darat, laut, we have the air gitu ya, ada udara. How are these connected? Iya. Nah, jadi memang ekosistem dari sononya ya memang dia terhubung. Jadi nggak ada yang memisahkan darat, laut, udara itu nggak bisa dipisahkan. Jadi sederhananya selain apa kita nggak bisa bilang bahwa oh ini karena cerobong asap dari pabrik kan dari darat dia naik ke udara nggak ada dampaknya dong sama laut, enggak. Ada teman-teman. Boleh di googling. Kutub utara selatan itu sekarang menghitam. Menghitam. Banyak permukaan kutub itu yang sudah menghitam. Apa itu artinya, Ya, Mas? menghitam karena polusi itu. Polusi itu kan transboundary. Dia nggak peduli ini negara. Oh, saya masuk negara ini harus apply visa gitu, nggak ada. Dia lewat aja. Sampah yang kita buang di mana, nyampainya kemana. Jadi kan teman-teman juga mungkin pernah dengar yang Pacific Garbage Patch. Itu karena perputaran arus laut, sampah itu kan terbawa. Jadi ada satu titik arus itu jadi mengumpulkan sampah itu. Gitu. Jadi itu tuh kumpulan sampah di permukaan laut yang gedenya itu bisa kayak satu pulau gitu. Saking besarnya. Makanya ada inisiatif apa tuh namanya? Boyan Slat itu apa nama inisiatifnya saya lupa. Yang dia nangkepin dia pakai kapal dia ngambil sampah di laut. Lupa namanya. Ya. Iya, yang di kapal ya. Pokoknya iya, yang di kapal. Dia pakai di kapal itu. Betul. Jadi dia pakai kapal ngambilin sampah di laut itu di Pacific Garbage Patch. Again, contoh, kalau kita buang apapun di sungai itu ujungnya nyampe ke laut gitu. Jadi again, this is ecosystem. Everything is connected. Karbon yang naik ke atas karena ke bawah. Jadi gini, debu apapun itu yang keluar dari cerobong asap ya, atau asap apapun yang kita hasilkan itu kan naik, suatu saat dia akan turun karena dia bagaimanapun benda yang punya berat gitu ya, bisa turun. Kalau dia jatuhnya ke air kan terakumulasi, itu diserap oleh air. Itulah kenapa juga ada namanya laut itu ada satu fenomena acidification. Air laut yang menjadi semakin asam karena zat-zat yang naik ke udara, karbon atau apapun itu bereaksi dengan air, jadilah asam. Nah, jadi kita nggak bisa lagi punya pandangan bahwa darat ya darat, laut ya laut, udara ya udara, nggak bisa. Apapun yang kita lakukan biasanya akan berdampak. Dan nanti kembali ke kita, ke manusia. Ya, karena kita ketinggalan darat ya, mungkin banyak dari kita yang belum paham. Oke, that's happening di laut gitu. Tapi kan saya tinggal di darat ya di laut gitu. What does it affect me gitu. Tadi Mas Andreas sudah cerita. Ya nggak bisa gitu juga. Kalau misalnya permukaan air laut meningkat, lama-lama kita yang tenggelam. Kita yang menjadi bagian dari laut. Itu satu bentuk kehidupan. Lalu cuaca juga jadi berubah karena tekanan pasang surut yang berubah. Perubahan waktu, musim,
dan sebagainya. Banyak sekali merubah kita yang bisa jadi merugikan ya Mas ya. Bencana alam itu Betul, termasuk pasti ya. betul, betul Gitu. sekali. Sekarang ini kalau kita lihat kayaknya eh, kebijakan pemerintah untuk mengatasi climate change masih banyak terfokus di darat. Apa benar begitu Mas? Kayaknya Bisa dibilang ya, laut ini belum belum banyak disentuh gitu, belum banyak betul, diatur. betul. Eh, Lalu sebenarnya potensi apa sih yang dimiliki oleh laut to help uh, lower the lower the climate change issues in Indonesia? Potensi laut tentu besar ya, karena air laut sendiri itu sebenarnya penyerapan karbon. Um, Kemudian kalau kita bicara teknologi-teknologi yang berkembang saat ini, sebenarnya ada lagi namanya CCS Ya, CCS, atau CCUS, carbon. carbon capture storage, Hmm. carbon sequestration. Jadi sederhananya dibuatlah sebuah teknologi, dia menyedot polusi dari udara, diproses sehingga nanti karbonnya berbentuk solid, kemudian di store di bawah laut yang dalamnya mungkin 2000 meter, 3000 meter gitu, sehingga dia akan stay di sana. Jadi itu kan juga suatu bentuk kontribusi laut untuk dalam dalam penurunan karbon ya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali potensinya, belum lagi kita bicara juga soal mangrove ya, karena sudah banyak riset yang bilang mangrove itu punya kemampuan serapan karbon yang jauh lebih besar dibandingkan hutan. Jadi kalau kita secara luasan kita bandingkan 1:1 gitu ya, itu kemampuan serapan hutan mangrove itu jauh lebih besar dibandingkan hutan biasa. Gitu. Nah, jadi ya itu sayangnya upaya-upaya, apalagi nih lagi hangat ya di Jakarta nih udah kotor. Sebenarnya patut dikritisi bahwa atensi pemerintah kok lebih kepada ganti kendaraan listrik, WFH, pakai masker, tanpa ada perhatian yang lebih serius kepada sumber pencemarnya. Ibu Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup kan sudah bilang bahwa memang salah satu sumber besar udara kotor Jakarta yang tentu itu kan salah satu PLTU ya. Nah, seharusnya atensi itu diarahkan ke sana, nggak hanya semata-mata transisi energi atau mobil listrik. Itu karena kalau mobil listrik sumber listriknya juga kita masih pakai energi yang kotor, sama saja sebenarnya. Tentu memang transisi energi itu apa ya, barang yang mudah diucap tapi mahal sekali untuk direalisasikan. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, well, bagi teman-teman di sini yang dari science, itu saya kebetulan kan backgroundnya ilmu sosial, ilmu hukum. Itu tentu saintis seperti dunia sangat membutuhkan inovasi-inovasi teknologi yang murah, gitu, tapi efektif. Saya ingat waktu di kelas, waktu saya sekolah, sempat kita diskusi soal teknologi-teknologi penyerapan karbon dan lain-lain. Saya bilang, sepertinya ada deh satu teknologi yang kita sering lupakan dalam perdebatan pengurangan karbon ini. Teknologi itu namanya pohon. Pohon itu sendiri sebenarnya kalau kita jaga ya itu teknologi tercanggih, nggak ada yang bisa menyaingi. Ya. Tapi saya khawatir, semoga saya salah ini. Saya khawatir kita sudah terlambat kalau kita hanya mengandalkan pohon. Pohon itu efektif kalau serapannya karbon, yes. Tapi kita tahu bahwa zat yang terbang ke langit itu dan menyebabkan apa ya, sebutlah this whole mess gitu ya, itu nggak hanya CO2. Nah, sehingga bisa jadi memang kita butuh teknologi-teknologi selain pohon gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan dari sisi sains. Kedua, memang walaupun saya agak 50-50 ya hatinya bicara ini, karena kalau kita bicara apa ya yang bisa saya lakukan gitu.
oke, Anda tentu bisa merubah gaya hidup menjadi lebih green. Um, tapi kalau kalau hal-hal yang kita bicarakan itu ya sedotannya jangan sedotan plastik, tapi itu terlalu mikro kalau tidak dilaksanakan secara kolektif oleh 7 miliar manusia di bumi ini. Itu jadi sebenarnya agak unfair kalau hanya menuntut aksi-aksi yang sifatnya pribadi seperti itu, karena ini sifatnya sudah harus the whole government approach. Kayak Ya. tadi Mbak Tami sempat bilang bahwa ini laut seperti kurang diperhatikan. Iya, menurut saya iya. Kenapa? Oke, di darat kita menuntut transisi mobil-mobil harus electric vehicle, mesinnya mungkin harus standar Euro 4. Oh, di Eropa sana mungkin udah Euro berapa kali, kita mungkin baru Euro 4. Gitu. Tapi misalkan kita masih jarang tuh bicara dekarbonisasi kapal. Misalnya. Kapal itu kan mengeluarkan emisi, dia kan mesin. Ya. Sedangkan kapal yang melintas di laut Indonesia tiap hari ada berapa puluh ribu, ratus ribu mungkin. Gitu. Nah, setiap kapal itu kan mengeluarkan emisi. Kapal apapun ukurannya, kecuali kapal dayung ya, itu enggak. Kapal yang bermesin gitu. Nah, sudah topik dekarbonisasi kapal itu kan bukan topiknya. Mungkin juga teman-teman masih apa itu dekarbonisasi kapal, baru dengar kali. Di Eropa sana itu sudah jadi bahasan yang cukup intens, sudah jadi sebuah policy bahkan. Di Norway, kalau nggak salah Norway atau negara mana ya, saya nggak lupa, itu kapal yacht yang besar-besar itu bahkan sudah listrik. Di kita masih belum, itu masih Ya. sepertinya masih agak jauh gitu. Kita mengharapkan teknologi-teknologi yang bisa memaksa apa ya, pengguna kapal untuk mengubah dari kapal dengan bahan dasar fosil menjadi bahan dasar yang zero emission ya kalau bisa. Betul. Tapi itu it's a call of technology and it's a call of policy ya Mas ya. Betul. Terus yang kedua juga teman-teman mungkin pernah dengar atau tidak pernah dengar tidal wave energy. Apa tuh Mas? Jadi dia bisa menghasilkan energi dari gerakan ombak. Oh ya. Sederhananya gini lah, teman-teman pasti pernah lihat ada video ada orang masang turbin di pinggir sungai, kemudian turbinnya muter akhirnya menghasilkan listrik gitu kan. Nah itu bayangkan aja, tapi itu seperti di laut alat. Tapi bukan turbin ya, dia alatnya itu seperti apa ya, saya susah juga gambarin, tapi dia kayak punya tangan-tangan yang ikut naik turun gitu saat air laut gelombang itu. Nah gerakan itu energinya disimpan di listrik, misalnya gitu. Nah itu kan teknologi-teknologi yang ramah ya, dalam artian kita hanya menggunakan energi pergerakan arus, tidak ada emisi yang dihasilkan, nggak bakar batu bara misalnya. Nah itu kan, tapi again ya saya ngerti bahwa itu mahal dari sisi pengadaannya, perawatannya, kemudian sumber daya yang harus maintenance-nya gitu, itu mahal memang. Jadi ya begitu kendala yang kita hadapi sekarang. Iya, jadi sebenarnya laut ini memiliki potensi yang luas. Tadi Mas bilang bahwa laut punya seabed yang sekarang ini digunakan untuk menyimpan carbon capture ya. Walaupun kita belum tahu juga sebenarnya apakah in the long run these carbon capture that were saved under the sea and the seabed affect the ecosystem itself. It still need to be studied further ya Mas. Jadi laut itu punya banyak misteri. Kalau boleh juga kemarin kita ngobrol bahwa sebenarnya makhluk-makhluk laut itu banyak yang besar-besar, paus. Dan mereka seperti yang IMF bilang, paus-paus ini bisa menangkap capture. Mereka kayak carbon capture alami. Sama fungsinya seperti pohon-pohon besar di daratan gitu ya Mas ya. Yang polisinya untuk perlindungannya masih kayaknya kurang worldwide ya, secara umum, tidak hanya Indonesia tapi worldwide juga begitu. Nah, tadi Mas juga udah bilang bahwa potensinya besar sekali tapi tantangannya juga besar, baik dari sisi industri, dari sisi teknologinya kita masih belum punya, juga polisinya kurang perhatian. Tapi sebenarnya Mas, kita juga sering dengar bahwa ada pembuangan limbah di laut. Kalau membuang limbah, laut aja gitu.
Sebenarnya gimana sih Indonesia mengatur hal ini, Mas? Ini sebenarnya pertanyaan dari kemarin teman rekan kita yang menonton. Silakan, Ya, Mas. jadi polusi ini juga complicated. Jadi sederhananya gini teman-teman, kapal itu di laut sana seringkali karena kita nggak bisa ngeliat gitu ya, jauh di sana banyak yang suka melakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar hukum, merusak lingkungan. Salah satunya membuang uh, limbah, membuang zat B3 berbahaya, gitu, beracun berbahaya. Um, dan itu again karena arus laut itu sering ke bawah kemana-mana. Jadi contoh ya, saya ambil contoh, ini sudah kasus yang menahun, banyak sekali ketumpahan minyak yang asal dari selat selat Singapura sampai perairan sebelah timur Johor gitu ya, kemudian karena arus laut terbawa sampai Bintan, Riau gitu ya, Batam. Baru-baru ini Mei 2023 itu ada pantai Nongsa kan, tiba-tiba pesisirnya jadi hitam semua gitu, karena saking banyaknya polutan tuh dibuang gitu. Dan ya itu lagi, karena bayangkan aja kalau tiba-tiba ada ribuan liter limbah di laut gitu, itu kan penanganannya nggak mudah ya. Lagi-lagi kita butuh aset, kita butuh oil dispersan, kita butuh butuh kapal yang bisa dua dan macam-macam lainnya yang harus ready di deploy saat kejadian itu terjadi gitu. Dan itu kan bukan hanya tanggung jawab, sebenarnya itu kan tanggung jawab si yang melakukan pembuangan Ya, dan tanggung jawab negara di mana kapal itu melakukan pembuangan, karena seharusnya negara itu mengawasi kapal itu nggak boleh buang sembarangan. Nah tapi memang ini lagi realitanya itu, kadang kalau kita bicara penegakan hukum, pengawasan, apalagi untuk hal-hal sifatnya lintas negara, itu susah. misalnya di mana? Karena sebagai contoh gini Mbak Tami, jadi misalnya kita bicara kapal tanker eh, dumping gitu, istilah dumping, dia buang Ya, limbah di, sebutlah tadi perairan sebelah timur Johor Malaysia gitu ya. Kapal itu buang limbah di Malaysia, Liberia, dia pakai bendera Liberia, hmm, tapi pemilik kapalnya sebenarnya dari negara lain lagi. Itu untuk bisa meminta pertanggungjawaban owner, itu tuh bukan pekerjaan mudah. ya. Itu kerjasama bisa berapa negara gitu. Ada mix Iya, karena kewenangan. kan betul, prinsipnya kan polluters pay principle, Ya, yang mencemari, yang memperbaiki atau membayar. Tapi nyari beneficial owner itu nggak mudah. nggak Apalagi mudah, negara-negara yang tapi kita juga nggak tahu mau dia bayar. negara-negara apa ya, berkembang gitu ya, negara-negara yang masih miskin. Susah bicara penegakan hukum di saat mereka sendiri masih lapar gitu, ibarat perutnya gitu. Ya, Nggak efektif, biasanya birokrasinya itu tidak efektif, sehingga nyari siapa pelakunya itu juga nggak mudah. Jadi biasanya kalau kita googling itu ya, kasus pencemaran itu penyelesaiannya itu tahun biasanya, ya. nggak pernah bisa dalam hitungan bulan atau minggu, itu almost impossible kalau yang skala besar ya, Hmm. gitu. Belum lagi COVID ini kemarin sangat memperparah uh, apa, pencemaran ya, karena ada beberapa kapal tanker besar itu yang ditinggal di abandon at sea, isinya masih ada. Isinya apa tuh? Teman-teman, macam-macam minyak, bayangkan jutaan barrel minyak. Teman-teman boleh googling, ini baru aja ada satu operasi besar yang dilakukan oleh UN. Hmm. Dia ngambil minyak dari sebuah kapal namanya FSO Safer di tengah laut. SFO. FSO Safer. Dia, Oke. kapal itu di abandon aja oleh pemiliknya, ditinggal di tengah laut, padahal isinya masih ada. Saya lupa berapa juta liter di kapal. Kapal itu kan kalau dibiarin rotten, bukan rotten, rusting, apa, karat, Iya. kena air asin, kena matahari, itu hancur lama-lama. Jadi kalau kalau dibiarin terus begitu
karat bocor, wah itu gimana coba jutaan liter Minyaknya ya, minyak. Iya, minyak yang dia bawa itu. betul. Akhirnya UN ambil alih operasi karena ini nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. UN ngumpulin dana berapa, saya lupa, juta dolar, berapa juta dolar, disedot keluar dan akhirnya dibawa minyaknya gitu, supaya nggak eh, mencemari laut. Jadi Nah, bayangkan, menyelamatkan atau mencegah pencemaran di laut itu bukan barang murah, karena UN sendiri menyusun operasi untuk menyedot minyak dari FSO Safer ini tahunan. Dia harus fundraising iya. dulu gitu, karena kan dia menggunakan kapal tanker yang gedenya sama dengan FSO Safer itu kan. Kalau enggak ya gimana bisa keluar gitu kan. Mm. Itu teman-teman silakan googling, itu salah satu menurut saya operasi yang sangat heroik yang barusan dilakukan oleh UN. Um, Nah, bayangkan, jadi kalau kapal yang udah ditinggal gitu, nggak jelas siapa ownernya, mau dicari juga kemana bingung, nah itu gimana? Dan itu nggak hanya satu di dunia ini, banyak. Ya, Jadi memang ini udah, makanya saya bilang tadi, hal-hal kayak gitu kan nggak bisa ditangani lagi levelnya pribadi ya. Dalam artian, ya, itu udah harus pemerintah yang memang turun tangan tuh kayak begitu-begitu. That's why dalam konteks climate change, ocean ini, again, upaya-upaya kita sebagai pribadi mengurangi emisi kita itu baik ya, tapi tentu teman-teman harus bisa lebih kritis saat ini, lebih kritis kepada pemerintah, lebih lebih apa, membantu pemerintah untuk kalau ada inovasi atau inovasi ini nggak hanya teknologi ya, tapi misalkan dari sisi policy, dari sisi creative financing, apapun itu yang bisa membantu pemerintah untuk bergerak memperbaiki polisinya dan mengeksekusinya. Nah biasanya ini masalah. Polisi boleh ada, eksekusi itu lain hal. Uh, Kalau teman-teman mungkin punya bekerja di perusahaan yang besar gitu dengan revenue yang sangat besar, kemudian punya dana CSR misalnya, itu kan dana CSR itu bisa dimanfaatkan untuk program-program pencegahan pencemaran, untuk pemulihan lingkungan yang seperti itu dah, yang ya. tentu diharapkan partisipasi aktif masyarakat. Tapi again, di dunia yang sudah seperti ini, saya agak khawatir sebenarnya kalau kita bilang kita ini sudah terlambat. Masih ada harapan, tapi sepertinya kita nggak bisa lagi cuman sekedar melakukan hal-hal yang sifatnya mikro, tapi kita harus lebih bisa kolektif. Jadi dulu yang sifatnya kita, oh saya secara pribadi saya ganti sedotan plastik jadi sedotan besi, saya nggak mau lagi ini saya, tapi harus jadi kolektif. Gimana kalau kita sekarang maunya level desa, jadi nggak cuma saya yang emisinya berkurang, level desa, dari desa naik lagi provinsi misalnya, provinsi dorong lagi nasional, jadi udah harus kayak gitu tuh. Karena kalau tetap level pribadi-pribadi aja, ya udah saya khawatir aja apa yang Anda lakukan itu nggak secepat kerusakan yang terjadi di ekosistem kita. Masih. Gitu. Jadi kerusakan itu sudah day to day, sudah Yes. sangat parah dan membutuhkan kooperasi baik secara nasional maupun internasional ya. Tadi Yes. seperti rezim-rezim hukum juga UNCLOS juga nampaknya harus mulai berpikir ulang ya, dikaji ulang. Kayak tadi kalau ada kapal siapa, punya siapa, bendera siapa, itu kan ada di rezim international law yang kayaknya perlu dikaji ulang dalam skop penanggulangan climate change ini gitu ya Mas ya. Nah, Tentu ada, tentu. ini ada dari rekan kita, beliau menyampaikan dari Pak Bagus Wardana. Menambahkan tadi yang Mas Andreas sudah sampaikan, PLN sudah mulai membantu sektor kelautan melalui program Electrifying Marine, di mana program tersebut berfokus pada perubahan kapal berbahan bakar fosil menjadi listrik. Kami berusaha mengadvokasi di level kebijakan, tapi belum mendapat atensi khusus dari pemerintah karena mungkin tidak masuk program prioritas pembangunan, sementara nelayan semakin hari semakin rentan dari dampak ini. Oke, terima kasih Mas Bagus Wardana atas informasinya. Ternyata tidak hanya mobil listrik, Bagus tuh. sudah ada electric marine, tapi mungkin belum belum lihat perubahannya. Harapannya nanti bisa lebih baik lagi, gitu ya Mas ya. Kalau Harus kita lebih tadi masif. juga
Aku tertarik sama yang Mas Andreas sampaikan tadi, bilang bahwa usaha-usaha mikro itu uh, um, baik, tapi kayaknya skopnya terlalu kecil gitu ya, Mas, ya. Untuk berdampak pada um, mitigasi climate change ini kayaknya nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Tapi bagaimana dengan eco labeling? Kayak misalnya sekarang udah ada um, apa namanya sunscreen yang tidak merusak reef kayak gitu-gitu. Itu gimana, Mas? Apa kita baiknya beli produk-produk yang sesuai dengan eco labeling? Nah, ini pertanyaan agak tricky buat saya. The question is, tentu kita sebagai konsumen bagus ya kalau punya kesadaran kayak gitu ya. Paling tidak kita mau beli produk yang lebih environmentally friendly. Masalahnya, how do we know that labeling itu benar-benar secara saintifik aman buat lingkungan? Itu bukan level konsumen tuh, bukan beban konsumen untuk bertanggung jawab atas itu kan. The problem is lembaga sertifikasi itu ada yang benar ada yang tidak. Again, saya bukan mendiskreditkan mereka yang di bidang ini ya. Tentu mereka yang melakukan sertifikasi ini punya idealisme untuk membantu mewujudkan sebuah iklim bisnis sehingga produk-produknya lebih environmental friendly, itu bagus. Tapi tentu di antara komunitas itu ada ya namanya orang jahat itu kan nggak bisa nol yang di bumi ini. Ada aja biasanya. Jadi again, ini kan bukan tanggung jawab konsumen ya untuk memastikan bahwa si sertifikasi ini benar-benar environmental friendly. Nah, again, makanya ini kan government lagi kewajibannya untuk regularly memastikan metode yang mereka pakai atau apapun itu sehingga bisa memberikan label pada suatu produk itu truthful. Mungkin itu kata kunci, truthful, jujur bahwa itu benar-benar environmental friendly atau klaim apapun itu. Nah, again, karena saya juga latar belakangnya sosial, mungkin menarik nih kalau teman-teman di sini yang punya background science itu untuk ngetes, misalkan. Oke, sunscreen ya, kita punya model sunscreen A, B, C, D, E gitu. Kita coba aja, mana sih dari, misalkan 5-5-nya punya label gitu ya, apapun itu labelnya gitu, eco label atau apa. Jadi benerkah mereka nggak menimbulkan apapun gitu ya. Misalkan teman-teman bawa ke lab test gitu ya, nah, itu kan teman-teman bisa menemukan mana yang benar. Tapi pun itu kadang juga bisa jadi debatable karena kalau skala lab itu belum tentu. Jadi di lingkungannya ada namanya cumulative impact. Cumulative impact. Jadi bisa jadi benar itu kalau kita tes di skala lab, dia ramah lingkungan. Tapi bayangkan kalau yang menggunakan itu 7 juta orang dan dia nyemplung ke laut bareng-bareng, itu benar-benar aman nggak? Nah, itu namanya cumulative impact. Jadi itu juga yang harus diconsider oleh ya kita, human being yang hidup di bumi ini gitu. Karena cumulative impact itu real, nggak bisa kita disregard gitu ya. Gitu. Oke, Mas Andreas, terima kasih. Diskusinya menarik banget. Kalau boleh aku simpulkan, sebenarnya kesadaran masyarakat atas peran laut terhadap lingkungan hidup ini nampaknya memang sudah timbul, sudah banyak, tapi kerusakan yang terjadi di ekosistem terutama di laut ini terlalu besar untuk dihadapi oleh one by one. It's a call for policy maker, it's a call for big companies yang punya sources yang besar, dana yang besar, kemampuan yang besar untuk bisa menanggulangi itu. Tentu masyarakat sebagai supporter tadi, misalnya eco labeling itu coba kita lebih sensitif, lebih melihat lebih jauh gitu, lebih kritis
terhadap label-label yang perusahaan-perusahaan berikan pada produk mereka, apakah sebenarnya benar mereka itu environmentally safely, terutama untuk laut ya, karena kayaknya laut ini kurang diperhatikan. Tadi juga ada teman kita di NTT di sini bilang bahwa sudah banyak dampaknya di NTT terlihat gitu, cuma pemerintah sudah dibilangin benar aja. Mungkin perlu lebih lanjut, perlu penyadaran lebih lanjut dan pressure lebih lanjut dari masyarakat supaya bisa ada action dari government yang besar gitu ya. Dan mungkin nggak hanya Indonesia ya, it requires cooperation of countries gitu ya untuk menanggulangi climate change di laut ini dan menjaga laut kita. Kayaknya waktu kita sudah habis, Mas Andreas. Terima kasih sekali atas waktu dan ilmu yang diberikan ke kita. Thank you for inviting, Mbak Tami. Thank you banget. Kita jadi lebih paham mengenai betapa laut itu memiliki potensi yang sangat besar, tapi sering disia-siakan oleh kita di makhluk di darat gitu ya, yang sebenarnya ujung-ujungnya akan berdampak ke kita juga walaupun tidak saat ini. Rekan-rekan, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Apabila rekan-rekan ada pertanyaan ini, boleh langsung atau menghubungi melalui website kita ircos.com. Selamat sore. Thank you. Selamat sore. Bravo, Mas Andreas.